Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 3, ketemu lagi dengan Bu Indri. Hari ini di tatap muka yang kedua, kita akan membahas masih tentang statistika. Hanya kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana membuat distribusi frekuensi, hari ini kalian akan saya ajarkan bagaimana mencari ukuran pemusatan data, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data. Jadi di distribusi data berkelompok itu ada 3 yang harus kalian tahu, yaitu mencari ukuran pemusatan data, yaitu mencari min dan modus. Kemudian ada ukuran letak data, yaitu mencari median, kuartil, desil, dan persentil. Dan mencari ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan kuartil, dan simpangan baku. Nah, yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah ukuran pemusatan data, yaitu apakah min. Min itu adalah rata-rata dari sekumpulan data statistika. Sedangkan modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam data suatu statistika. Nah, sekarang kita masuk ke min. Bagaimana cara menyelesaikan soal-soal min atau rata-rata? Min atau rata-rata itu rumusnya adalah, untuk data berkelompok ya, rumusnya adalah X bar sama dengan jumlah FI kali XI dibagi FI. Apa itu FI? FI adalah frekuensi kelas ke I, sedangkan XI adalah nilai tengah kelas ke I. Nah, untuk lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada contoh kumpulan nilai matematika kelas 11. Jumlahnya itu ada 80 siswa di sini. Jadi pertama yang dilakukan adalah membuat kolom baru untuk XI. Ya. Membuat kolom baru untuk XI, kemudian membuat kolom FI XI, baru kita bisa mencari rata-rata. Gitu. Nah, coba diperhatikan. Pertama yang harus kalian lihat itu atau buat kolomnya itu adalah XI. Nah, bagaimana cara mencari XI? XI itu nilai tengah. Jadi misalkan untuk yang interval yang pertama ya, di situ kan 38 sampai 46, berarti 38 tambah 46 nanti dibagi 2. Padahal kan 38 ditambah 46 kan 84 ya. Nanti dibagi 2 hasilnya 42. Ini hasilnya. Gitu. Selanjutnya berarti yang interval kedua bagaimana? Berarti nanti 47 ditambah 55 nanti dibagi 2. Nanti ketemunya adalah 51. Seperti itu. Nah, itu dilakukan sampai selesai, sampai interval 92 sampai 100 ini ya. Kalau sudah, kamu cari FI kali XI. Nah, di sini ada FI kali XI. Jadi berarti FI frekuensinya ini dikali nilai tengah. Berarti 1 dikali 42 itu berapa? Kemudian nanti 5 kali 51 itu nanti hasilnya 255. Terus 7 dikali 60 nanti hasilnya 420 dan seterusnya. Nah, dari situ nanti kalian tahu bahwa jumlah frekuensinya itu kan tadi kan 80 ya. Terus jumlah dari FI kali XI itu adalah 6177. Nah, berarti minnya bagaimana? Ya tinggal dibagi, berarti 6177 dibagi 80, nanti hasilnya adalah 77,2125. Seperti itu. Lanjut, sekarang modus. Nah, modus itu tadi apa? Data yang sering muncul. Itu kalau di data tunggal lebih mudah, tinggal dilihat saja angka yang paling banyak yang mana, itu berarti sering muncul.
Nah, kalau data berkelompok itu bagaimana caranya? Nah, kalau data berkelompok, di sini ada rumus-rumus yang harus kalian tahu. Nah, di sini juga ada simbolnya. MO itu adalah modus, sama dengan TB gitu ya. TB itu tepi bawah ditambah K kali D1 dibagi D1 tambah D2. Apa itu D1? Yaitu selisih frekuensi kelas modus sebelumnya. Kalau D2 selisih frekuensi modus sudahnya. Sedang K itu adalah panjang kelas. Nah, ini coba kalian lihat di sini. Ya, langkah-langkah penyelesaian mencari modus yang pertama adalah menentukan kelas modus. Yang kedua, menentukan D1 dan D2. Yang ketiga adalah baru menghitung modusnya dengan rumus MO sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas atau interval kelas dikali D1 per D1 tambah D2. Ya, di sini kamu bisa lihat caranya. Jadi yang pertama kamu harus cari dulu tadi katanya kelas modusnya. Ya, kita lihat kelas modusnya itu berarti dilihat mana sih frekuensi yang paling banyak gitu ya. Yang paling banyak tuh di sini. Nah ini berarti kelas modusnya. Nah, kalau sudah cari D1 dan D2. Nah, di situ disebutkan D1 itu adalah selisih ke atas atau selisih sebelumnya gitu ya, yaitu D1. Berarti 25 dikurangi 12 yaitu 13. Kemudian kalau D2 itu adalah selisih kelas modus setelahnya atau selisih ke bawah. Itu yaitu berarti 25 dikurangi 22 ketemunya 3. Nah, ini. Nah, kalau sudah baru kita cari modus. Modus sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas kali D1 per D1 tambah D2. Nah, tinggal dimasukkan. Pertama tepi bawahnya dulu nih. Tepi bawah itu dilihat dari ini tadi. Nah, sini. Tepi bawahnya berarti mana nih? 74. Berarti kalau namanya tepi bawah berarti dikurangi 0,5. Sehingga 74 kurangi 0,5 adalah 73,5 ini. Nanti ditambah. Nah, di sini kelas intervalnya berapa? Maaf ini salah, tolong nanti diganti. Ini harusnya sini 9. Ya, ini nanti kita ganti saja. Ini sini harusnya ini 9 ya. 9. Ini harusnya 9 bukan 8. Kenapa 9? Karena kita melihatnya itu dari sini. Jadi ngitungnya gini. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Gitu ya. Jadi 9. Jadi kalau ini berarti 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 9 gitu ya. Jadi ngitungnya jangan selisih. Kalau selisih nanti ketemunya 8. Jadi ini salah, nanti diperbaiki. Ini harusnya di sini 9. Nah, jadi nanti harusnya di sini 9. 9 di sini. 9 dikali 13 per 13 tambah 3. Yang bawah juga sama, berarti nanti ketemunya berapa? Berarti nanti 13 kali 9 dibagi 16, ketemunya nanti 7, sekian gitu ya. Nanti kalau dijumlah maka ketemunya 80,8125. Ini hasilnya sudah benar ya, seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana cara mencari min dan modus. Nah, setelah ini kalian coba kerjakan latihan soal. Di sini saya berikan sebuah data ulangan matematika kelas 12. Datanya ada 35 gitu ya, 35. Dicari min dan modusnya. Ya, saya rasa hari ini sekian penjelasan dari saya tentang
ukuran pemusatan data yaitu min dan modus. Saya ucapkan selamat belajar, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.